Konnichiwa minasan. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absensi hari ini, silakan isi di grup WA. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kazoku. Kazoku, atau dalam bahasa Indonesia artinya keluarga. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menunjukkan anggota keluarganya kepada orang lain dalam bahasa Jepang dengan tepat. Lalu tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan sifat atau ciri khas seseorang dalam bahasa Jepang yang tepat. Berarti seseorang yang dimaksud sini yaitu keluarga. Jadi kita mau menunjukkan anggota keluarga kita kepada orang lain. Karena itu kita harus tahu dulu kata penunjuk dalam bahasa Jepang itu apa-apa saja. Kata penunjuk itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada ini, itu, dan lain-lain. Jadi dalam bahasa Indonesia ada 3 kata penunjuk. Yang pertama ada kore. Kore. Kore ini artinya ini. Kore digunakan saat benda atau hal lain yang ingin ditunjukkan dekat dengan pembicara. Lalu yang kedua ada sore. Sore. Sore artinya itu. Sore ini digunakan saat benda atau hal lain yang ingin ditunjukkan jauh dari pembicara dan dekat dengan pendengar. Lalu yang selanjutnya ada are. Are. Are ini artinya sana atau yang sana. Are digunakan saat benda atau hal lain yang ingin ditunjukkan jauh dari pembicara dan jauh dari pendengar. Jadi ingat, kalau kore itu dekat dengan pembicara. Kalau sore jauh dari pembicara. Sedangkan are jauh dari pembicara dan jauh dari pendengar. Sebenarnya biar gampang, yang perlu diingat hanya kore itu artinya ini, sore itu, are sana. Sana atau yang sana. Lalu selain 3 tadi ada juga dore. Dore ini ya adalah kata tanya. Artinya dalam bahasa Indonesia yang mana. Dore. Dore artinya yang mana. Dore digunakan untuk bertanya saat ada 2 hal atau lebih. Jadi kita sudah tahu apa-apa saja kata penunjuk dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke pola kalimat bagaimana cara menunjukkan anggota keluarga kita dalam bahasa Jepang. Pola kalimatnya yaitu kore wa ... desu. Titik-titik ini diisi dengan nama anggota keluarga. Nah, langsung saja ke contoh. Misalnya, kore wa chichi desu. Chichi itu dalam bahasa Indonesia artinya ayah. Chichi itu ayah. Jadi kore wa chichi desu. Artinya ini adalah ayah. Lalu atau misalnya kalian ingin biar pola kalimatnya lebih lengkap, bisa menggunakan pola kalimat kore wa watashi no ... desu. Kore wa watashi no ... desu. Contohnya, kore wa watashi no ane desu. Kore wa watashi no ane desu. Artinya ini adalah kakak perempuan saya. Ane itu artinya kakak perempuan ya. Oh, hampir saya lupa. Yang kalimat yang sudah saya jelaskan tadi,
bagaimana cara kita menyatakan menunjukkan anggota keluarga kita. Nah, bagaimana kalau kita ingin bertanya? Pola kalimatnya gampang. Pola kalimatnya kore wa dare desu ka? Dare itu artinya siapa. Kore wa dare desu ka artinya jadi ini siapa? Nah, jawabnya yang tadi. Kore wa, misalnya kore wa chichi desu. Pertanyaannya kore wa dare desu ka? Kita jawab dengan kore wa chichi desu. Ini adalah ayah. Nah, ada yang harus diingat catatan. Kore, sore, dan are menggunakan partikel wa, sedangkan dore menggunakan partikel ga. Dore kan yang tadi kan, masih ingat kan yang bertanya tadi? Contohnya dore ga haha desu ka? Jadi misalnya ada dua foto misalnya. Di situ ada foto, yang satu foto nenek, bukan, misalnya foto bibi, yang satu foto ibu. Nah, teman kalian bertanya, dore ga haha desu ka? Yang mana ibumu? Kalian jawabannya kalian bisa sambil menunjuk foto dan jawab, misalnya kore desu. Kore desu. Atau biar lebih lengkap juga bisa kore wa haha desu. Nah, sekarang kita lanjut belajar tentang beberapa kosakata anggota keluarga. Yang pertama ada chichi yang tadi. Chichi atau oto-san. Oto-san artinya ayah. Lalu ada haha. Haha atau oka-san. Oka-san artinya ibu. Lalu selanjutnya ada sofu. Sofu atau oji-san. Oji-san, i-nya 2. Oji-san. Jadi dipanjangkan. Bacanya dipanjangkan. Oji-san. Artinya kakek. Lalu selanjutnya ada sobo. Sobo atau oba-san. Oba-san artinya nenek. Oh, yang tadi juga begitu. Yang oto-san sama oka-san itu bacaan juga dipanjangkan. Kalau ada, jadi dalam bahasa Jepang itu kalau ada o, u, o dan u atau o dan o, jadi itu bacanya dipanjangkan ya. Jadi oto-san bacanya oto-san. Lalu oka-san. Pokoknya kalau ada huruf yang di double berarti dia dipanjangkan. Bacanya dipanjangkan, ingat saja. Oji-san sama oba-san juga begitu. Lalu selanjutnya ada ani. Ani atau oni-san. Oni-san. Ini juga sama, bacanya dipanjangkan juga. Oni-san artinya kakak laki-laki. Lalu ada ane. Ane atau one-san. One-san artinya kakak perempuan. Lalu selanjutnya ada ototo. Sama seperti tadi panjangkan ototo artinya adik laki-laki. Lalu selanjutnya ada imoto. Imoto sama juga dipanjangkan. Imoto artinya adik perempuan. Lalu yang terakhir ada tomodachi. Tomodachi. Tomodachi artinya teman. Nah, kita sudah tahu kan bagaimana cara menunjukkan anggota keluarga kita kepada orang lain dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kita ingin menyebutkan sifat dan
ciri khas anggota keluarga kita tadi, atau biar misalnya bukan anggota keluarga kita juga bisa, orang lain pokoknya. Bagaimana cara kita menyebutkan sifat atau ciri khas seseorang. Nah, pola kalimatnya dalam bahasa Jepang itu nama wa donahito desu ka. Jadi ada nama orang yang ingin kita sebutkan ciri khasnya, sifat atau ciri khasnya. Lalu partikel wa, lalu donahito desu ka. Artinya nama, misalnya siapapun namanya, adalah orang yang seperti apa. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Contohnya Rina wa donahito desu ka? Rina wa donahito desu ka? Artinya Rina adalah orang yang seperti apa? Rina adalah orang yang seperti apa? Oh, itu kalau bertanya ya. Nah, kalau menjawab yang tadi, cara menyebutkan sifat atau ciri khas seseorang, pola kalimatnya nama wa titik-titik hito desu. Titik-titik itu diisi dengan kata sifat. Kata sifat. Jadi contohnya Rina wa yasashi hito desu. Rina wa yasashi hito desu. Artinya Rina adalah orang yang baik hati. Yasashi itu artinya baik hati ya. Rina wa yasashi hito desu. Jadi pertanyaannya tadi yang Rina wa dona hito desu ka? Jawabnya dengan Rina wa yasashi hito desu. Nah, itu misalnya kalau ada orang yang ingin tahu, misalnya kalian kenal Rina. Nah, ada orang yang ingin tahu Rina itu orang seperti apa. Nah, kalian jawab dengan Rina wa yasashi hito desu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beberapa kosakata tentang kata sifat. Yang pertama ada kire atau kireina. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada dua kata sifat. Kata sifat i dan kata sifat na. Nah, ini contohnya kata sifat na itu kireina. Jadi ada kalimat-kalimat yang menggunakan kireina, ada juga yang cuma kire. Selanjutnya ada kakoi. Nah, pasti sudah bisa tebakan ini kata sifat apa? Kata sifat i. Kakoi. Lalu selanjutnya ada hibishi. Oh, saya lupa artinya. Kirena tadi artinya cantik, bersih, indah. Sedangkan kakoi tadi artinya keren. Kibishi artinya ketat atau disiplin. Kibishi. Selanjutnya ada yasashi. Yasashi artinya baik hati. Selanjutnya ada akarui artinya bersemangat atau cerah. Karena ini kita belajar tentang sifat seseorang, berarti bersemangat ya. Kita menggunakan arti akarui yaitu bersemangat. Lalu selanjutnya ada kawaii. Seperti yang saya sudah jelaskan, kalau ada huruf-huruf yang double seperti kawaii ini bacanya dipanjangkan. Kawaii artinya lucu atau imut. Selanjutnya yang terakhir ada shizuka atau shizukana. Sama seperti kire tadi, ini adalah kata sifatnya. Artinya pendiam, sunyi, sepi. Tapi karena ini menunjukkan tentang sifat seseorang, berarti pendiam. Berarti kita menggunakan artinya yang pendiam.
Nah, sekarang kita lihat contoh percakapan tentang sifat seseorang. Orang pertama bilang, "Kore wa dare desu ka?" "Kore wa dare desu ka?" Ini siapa? Nah, orang kedua jawab, "Haha desu." Haha desu artinya ibu. Lalu orang pertama menjawab lagi, "So desu ka? Kirei desu ne." "So desu ka? Kirei desu ne." Artinya, oh begitu, cantik ya. Jadi ini, hampir saya lupa. Yang kata sifat juga tadi, yang e dan i tadi, kirei. E dan i di kirei, di kata kirei, itu dibaca e tapi dipanjangkan. Kirei, kirei, kirena, kirena. Ingat ya. Oke, materi hari ini sampai sini dulu. Sebelum menutup pelajaran kita karena tadi kita sudah buka dengan doa, kita ada baiknya kita tutup juga dengan doa. Seperti tadi, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.